Film ini berlatar tahun 1992 ketika Korea Selatan mencurigai Korea Utara sedang mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Park. Kita panggil saja Venus. Ia merupakan seorang perwira militer yang direkrut oleh Badan Intelijen Nasional untuk menjalankan misi penyamaran ke Korea Utara. 그래서 나의 두 번째 임무는 북한 핵 개발의 핵심 정보를 갖고 있는 Ketua Badan Intelijen Korea Selatan kemudian bertemu dengan seorang pria yang dulunya bekerja dalam program nuklir Korea Utara. Dari pertemuan itu terungkap bahwa proyek nuklir Korea Utara sudah dimulai sejak tahun 1988 dan setelah 4 tahun berjalan, mereka bukan hanya mengembangkan tetapi sudah memiliki senjata nuklir. 핵무기까지 가졌던 뜻입니까? Setelah mendapatkan informasi tersebut, Pak Choi Seok selaku Ketua Badan Intelijen memberikan tugas kepada Venus untuk menyusup ke Korea Utara dengan tujuan mengumpulkan data mengenai para petinggi rezim. Untuk menjalankan misinya, Venus harus berperan sebagai seorang pebisnis. Ia mempelajari budaya Korea Utara sekaligus memperdalam pengetahuan di bidang bisnis agar penyamarannya tidak mudah terbongkar. 완벽하게 장사치가 돼야 돼. 표정, 옷차림, 행동 뭐 하나 어긋나는 순간 적들이 자네 정체를 알아챌 테니까 말이야. Di Beijing, Venus bertemu seseorang untuk memulai skenario bisnisnya. Namun, tawaran yang ia ajukan dianggap kurang meyakinkan, sehingga beliau menolak dan pertemuan berakhir tanpa hasil. Saat dalam perjalanan pulang, Venus menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Sesampainya di kamar, ia menemukan kejanggalan. Helai rambut yang ia letakkan sebagai penanda bergerak dari posisi semula, pertanda bahwa kamarnya telah disadap. Cerita kemudian berpindah kepada dua tokoh yang belum diketahui namanya. Mereka membahas penangkapan keponakan seorang menteri karena memalsukan produk Tiongkok. Faktanya, penangkapan itu adalah skenario yang dirancang Pak Choi dari Korea Selatan. Jika berita tersebut sampai ke telinga pemimpin tertinggi Korea Utara, situasinya bisa sangat gawat. Mereka membutuhkan uang ganti rugi sebesar 2,5 miliar. Namun kas yang mereka miliki tidak mencukupi. Kembali kepada Venus, saat ia sedang beristirahat, ia menerima telepon dari Direktur Ekonomi Korea Utara yang ingin bertemu dengannya sebagai seorang pebisnis. Melalui telepon, sang direktur membimbing Venus menuju lokasi pertemuan. Setibanya di sana, Venus langsung digeledah. Kemudian muncullah target utamanya, Direktur Ekonomi yang kita sebut saja Pak Santo. 요즘 공화국을 저하려는 잔망한 것들이 날뛰는지라. Di pertemuan itu, mereka berdiskusi mengenai urusan bisnis, serta kasus anak menteri yang ditahan karena penipuan. Namun, sebelum membicarakan hal tersebut, Pak Santo menguji Venus dengan sejumlah pertanyaan untuk memastikan bahwa ia bisa dipercaya. Venus menjawab semuanya dengan tenang, hingga akhirnya muncul pertanyaan paling sensitif. Keesokan harinya, Venus kembali ke Korea Selatan untuk mengambil dokumen rahasia serta uang yang diminta oleh Pak Santo. Beliau pun menghadapinya lagi. Yang kali ini Pak Santo ditemani oleh seseorang dari Kementerian Pertahanan yang kita panggil saja Mas Rama. 장성훈이 고발건에 대한 물품 대금 25만 불에 부탁하신 정보 문건 돈 10,000불 플러스 해서 총 26만 불입니다. Mas Rama merasa informasi yang dibawa Venus belum cukup. Ia meminta akses ke rahasia satelit atau data militer. Namun Venus menolak, menjelaskan bahwa ia sudah lama keluar dari dinas militer sehingga tak mungkin mendapat akses sebesar itu. Setelah terus didesak untuk memberikan informasi tentang Korea Selatan, bahkan disarankan untuk menjadikan informasi sebagai bisnis, Venus memilih untuk bungkam. Ia keluar dari tempat pertemuan itu dan membatalkan kerja sama mereka. Namun, semua itu hanyalah tipuannya agar ia terlihat berhati-hati dan semakin dipercaya. Benar saja, tak lama kemudian ia menerima telepon dan kembali diajak bertemu. Sesampainya di lokasi, Venus kembali digeledah. Mas Rama mulai curiga ketika Venus menolak minum, karena menurut data mereka, setelah keluar dari militer, latar belakang Venus adalah seorang peminum berat.
Venus menjelaskannya dengan tenang, namun rasa curiga Mas Rama justru semakin besar. Hingga akhirnya ia mengacungkan pistol ke arah Venus. 맞벌 겸손 나갔어? 한나 이 새끼가 돌았나? 그래 쏴봐 이 새끼야. Setelah ketegangan mereda, Venus berpura-pura meminta izin ke toilet. Di sana ia mengambil alat perekam kecil yang sudah ia persiapkan dan menyembunyikannya di dalam kaos kakinya. Saat hendak mengambil tasnya di lobi hotel, Mas Rama kembali menggeledahnya karena merasa ada sesuatu yang janggal. Pemeriksaan itu menarik perhatian banyak orang. Beruntung, Pak Santo datang tepat waktu sebelum alat perekam itu ditemukan. Pertemuan pun berlanjut dan mereka mulai membahas proyek bisnis yang akan dikerjakan kedua pihak. Ketika Venus menuangkan minuman, ia sengaja membuat distraksi menggunakan piring kecil dan di saat itulah ia menyalakan alat perekamnya. Pak Santo kemudian mengatakan bahwa jika Venus mampu menyajikan proposal proyek yang bagus, ia akan membawanya masuk ke lingkungan eksklusif Korea Utara. Pak Santo memberikan sebuah artefak, sebuah candi kecil yang diklaim sebagai peninggalan kekaisaran kuno. Venus membawa artefak itu ke toko barang antik. Pemilik toko mengatakan bahwa jika benda tersebut asli, harganya bisa mencapai 5 miliar. Venus pun menemui Pak Choi dan menyampaikan kekhawatirannya. Jika ia menjual terlalu mahal, ia bisa dicurigai. Namun, jika terlalu murah, Pak Santo mungkin akan meragukan kompetensinya. Pak Choi menyimpulkan bahwa artefak tersebut hanyalah replika dan hanya sebuah tes loyalitas. Setelah memikirkan beberapa bisnis, Venus memutuskan untuk membangun bisnis periklanan dan dokumenter. Ia mulai mencari tim produksi serta seseorang yang bisa diajak bekerja sama. Sampailah ia pada Pak Han yang ia dekati dengan cara berpura-pura menjadi tetangga baru yang ingin berkenalan. Di balik itu, Venus memiliki tujuan jelas, merekrut Pak Han dalam proyek bisnisnya. Setelah memiliki tim produksi, tiba waktunya Venus mempresentasikan ide bisnisnya kepada Pak Santo. Setelah melihat proposal tersebut, Pak Santo mengatakan bahwa rencana itu harus diajukan ke Pyongyang untuk mendapat persetujuan dari pihak tertinggi. 사흘 안에 결단해보죠. Beberapa hari berlalu tanpa kabar soal proyeknya. Namun di saat yang sama, Korea Utara dilaporkan melakukan serangan agresif ke daerah Panmunjom di Korea Selatan. Malam harinya, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Venus mendapat panggilan dari Pak Santo yang memintanya terbang langsung ke Pyongyang untuk bertemu pimpinan. 친애하는 지도자 김정일 장군님께서 박 선생을 뵙고 싶어 하십니다. Keesokan harinya, Venus tiba di ibu kota Pyongyang. Setibanya di kediaman Kim Jong-il, ia langsung diambil darahnya untuk memastikan bahwa ia bebas penyakit. Beberapa saat kemudian, penglihatannya kabur dan ia pun pingsan. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar Mas Rama menginterogasinya dan menanyakan pekerjaan aslinya. Tiba-tiba, Venus tersentak bangun, ia sendiri tak yakin apakah itu mimpi atau kenyataan. Venus lalu dibawa ke dalam mobil dengan mata tertutup kain hitam. Ia teringat pesan Pak Choi, jika identitasnya terbongkar, negara akan menyangkal seluruh keterlibatannya dan jika situasi benar-benar genting, ia harus menghabisi dirinya sendiri. 이상한 경우가 생긴다면 스스로 결단해서 행동해. Masih dengan mata tertutup, Venus digiring menaiki sebuah kapal. Mas Rama memutar rekaman suara yang ia dapatkan ketika Venus pingsan. 말씀하시오. 약간 A 상형 목적이 무엇이오? 지시를 받았습니다. Saat penutup mata dibuka, Venus bersiap mengambil langkah terakhir jika diperlukan. Namun setelah rekaman tersebut diputar penuh, ternyata Venus sama sekali tidak mengakui dirinya sebagai agen. Dalam rekaman itu, ia tetap konsisten bahwa ia datang ke Pyongyang semata-mata sebagai pebisnis. 전주 돈 되는 사람. Tibalah saatnya mereka bertemu dengan Kim Jong-il. Sebelum masuk, Pak Santo berpesan, kalau nanti bertemu dengannya, jangan menatap matanya. Arahkan pandanganmu ke kancing bajunya. Tak lama kemudian, orang nomor 1 di Korea Utara itu pun muncul. Venus dan Pak Santo langsung memaparkan rencana bisnis iklan yang ingin mereka jalankan sebuah proyek besar yang akan meliput perusahaan-perusahaan penting dan lokasi wisata di seluruh negeri.
Untuk itu, mereka membutuhkan akses penuh ke berbagai wilayah. Venus meyakinkan Kim Jong-il bahwa jika proyek ini berhasil, pemasukan negara bisa meningkat 5 kali lipat dalam beberapa tahun. 도장 직소. 알겠습니다. Syuting pun dimulai. Ketika mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain, Pak Choi kembali memaksa agar Venus bisa masuk ke daerah Yongbyon, wilayah sensitif yang disebut-sebut menyimpan reaktor nuklir. Venus menyampaikan hal ini pada Pak Santo, tapi Pak Santo pesimis karena Yongbyon dijaga ketat militer dan hampir mustahil untuk diekspos. Namun Venus tidak kehabisan akal. Ia mendatangi Mas Rama dan bercerita bahwa beberapa kilometer dari jalan utama Yongbyon ada rumor tentang artefak kuno yang belum ditemukan. Jika rumor itu benar, reputasi Mas Rama bisa melambung tinggi. Karena tergiur, Mas Rama memutuskan membantu Venus masuk ke sana. Sesampainya di wilayah itu, Venus diberi sebuah tanda akses khusus yang memungkinkan mereka bergerak bebas karena dianggap sudah dipercaya. Namun, begitu masuk, ia menyaksikan pemandangan mengerikan, sesuatu yang tak layak diurai dengan kata-kata. Di tengah kunjungan itu, Pak Kim, agen bantuan mereka, tanpa sengaja mengucapkan hal-hal yang seharusnya tak boleh keluar. Venus dengan cepat memberi isyarat bahwa tanda akses yang diberikan Pak Santo ternyata alat penyadap. Beberapa waktu kemudian di sebuah pesta, Pak Santo memperkenalkan istri dan anaknya kepada Venus. Saat Venus bertanya, mengapa Pak Kim sudah lama tidak terlihat, Pak Santo menjelaskan bahwa Pak Kim membelot. Jika pimpinan mengetahui hal itu, bukan hanya kerja sama mereka yang hancur, hidup mereka pun terancam. 지금 단계에서 당신이 사업가라는 것까지 부정하진 않겠소. Setelah kejadian itu, Venus mulai gelisah. Ia tidak tahu apakah Pak Santo mulai mencurigai identitas aslinya. Jika iya, kenapa sikapnya tetap normal? Atau jangan-jangan Pak Santo hanya ingin proyek iklan ini terus berjalan? Sementara itu, di Korea Selatan, pemilu semakin dekat. Dua kandidat utama, Kim Dae-jung dan Lee Hoi-chang, jadi bersaing ketat, namun survei sementara menunjukkan Kim Dae-jung unggul. Ia berlatar belakang kiri, dan jika ia menang, Badan Intelijen Negara akan dibubarkan serta diganti menjadi Agensi Keamanan Nasional. Bagi Pak Choi, ini berarti posisinya terancam. Dalam tekanan itu, Pak Choi menemui Venus. Ia meminta Venus mengirim surat bantuan kepada partai di Korea Utara. Venus bingung mengapa tugas berbahaya itu diberikan kepadanya. Ia hanyalah seorang pengusaha di sana. Melakukan hal semacam ini jelas membuatnya tampak mencurigakan. 이주우면 대선이야. 자네도 역할을 해줘야지. Usai menyerahkan surat tersebut pada Pak Santo, Venus mendengar bahwa akan ada rapat parlemen di sebuah hotel. Ia merasa perlu mencari tahu apakah ia sedang dimanfaatkan oleh Pak Choi. Venus menelpon Pak Santo dengan alasan ingin bertemu, lalu berpura-pura mendapat izin untuk menunggu di dalam ruangan rapat. 기다리시라는데. Dengan waktu yang sangat sempit, ia menyabotase mesin cetak dan memasang alat penyadap. Penjaga biro keamanan mulai curiga ketika mendapat telepon dari Pak Santo. Beruntung, beliau sudah selesai dan Venus bisa keluar tanpa masalah. 뭔일 있습니까? Dari hasil penyadapan, Venus menemukan fakta mengejutkan. Selama ini, serangan-serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan ternyata merupakan propaganda yang diminta oleh Pak Choi dan koleganya. Tujuannya membuat warga Korea Selatan takut pada komunisme dan tidak memilih Kim Dae-jung. Ketika Pak Choi meminta yang lain keluar dan berbicara sendiri dengan pihak utara, ia menyalakan musik keras yang mengacaukan penyadap. Venus berusaha menggeser posisinya. Ia mendengar rencana yang lebih mengerikan. Pak Choi mendesak agar Korea Utara menyerang 5 pulau sekaligus dalam skala besar. Pak Santo menolak karena mereka sedang menjalankan proyek kerja sama pertama setelah 40 tahun dan ingin menjaganya. 지금 광고 사업으로 북남 관계에 온풍이 부는 마당에 Berbanding terbalik, Mas Rama tergoda oleh tawaran Pak Choi senilai 400 miliar dan mulai mencetak dokumen perjanjian di mesin cetak yang sudah disabotase Venus. Tak lama kemudian, datang telepon dari menteri yang setuju mendistribusikan 40 miliar ke Biro Keamanan. Tak lama setelah itu, Venus muncul di ruangan Pak Choi.
Ia menyampaikan semua yang ia dengar. Ia muak, kecewa. Selama ini hidupnya dipertaruhkan demi negara, tapi justru dikhianati oleh orang dalam dan dimanfaatkan untuk kepentingan perorangan. Usai itu, Venus menemui Pak Santo. Pak Santo mengaku bahwa sebenarnya ia ingin membuktikan bahwa utara dan selatan bisa bekerja sama. Namun situasi telah kacau. Militer mulai bergerak menuju perbatasan. 아닙니다. 아직 한 가지 방법이 남아 있습니다. Cara itu adalah menemui Kim Jong-il langsung. Venus menjelaskan bahwa serangan besar akan menghancurkan proyek mereka dan merusak stabilitas. Ketika Kim Jong-il meminta pendapat Mas Rama, Venus mengeluarkan senjata terakhirnya, mengungkap bahwa dana militer senilai 400 miliar telah dikorupsi menjadi 360 miliar. Setelah minum teh herbalnya, Kim Jong-il memutuskan membatalkan serangan dan berjanji mengusut pelaku korupsi. Tapi proyek iklan juga dihentikan sementara. Beberapa hari kemudian, Pak Choi mulai gelisah. Tidak ada satupun serangan dari utara seperti rencana awal. Hari pengumuman presiden tiba dan Kim Dae-jung yang terpilih sebagai presiden baru. Setelah keberhasilan itu, Venus diundang ke rumah Pak Santo untuk makan bersama. Pak Santo bahkan memberikan sebuah hadiah khusus. Namun di sisi lain, Pak Choi menyadari ada seseorang yang menggagalkan rencananya. Ia membuat propaganda baru yang membongkar identitas asli Venus. Ia menuduh Venus menyebarkan rahasia negara, melanggar hukum, dan membongkar proyek iklan sebagai kamuflase. 항복 사실, 특히 우리 안기부의 지시와는 상관없이 단독으로 한 행동이라는 것을 강조해줘. Pak Santo mendatangi Venus sambil membawa majalah yang memuat wajahnya. Awalnya ia ingin menghabisi Venus, tapi semua pengalaman mereka selama ini membuatnya sadar bahwa Venus bukan musuh. Ia memilih menolong dan memberikan paspor eksklusif agar Venus bisa kabur sebelum pimpinan mengetahui kebenarannya. Tiga tahun berlalu, Venus kembali mengunjungi tempat pertama kali ia bertemu Pak Santo. Badan Intelijen Negara dibubarkan, dan Pak Choi ditangkap atas kasus spionase serta pembocoran data agen. 5 tahun kemudian, kerjasama iklan antara utara dan selatan kembali terwujud. Venus hadir dalam acara tersebut. Dari kejauhan, ia mengamati para tamu berharap bisa melihat Pak Santo lagi. Dan benar saja, Pak Santo datang. Mereka saling menunjukkan hadiah-hadiah kecil yang masih mereka simpan sampai hari ini. Tamat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.